Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sugianto dengan NIM 23. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang soal tugas yang telah diberikan minggu ke-5. Nah, ini adalah tugas pertama. Tugas pertama di sini kita suruh mencari cara dari S menuju Z. Sedangkan sebelum menuju Z, S ini mengalami beberapa rintangan yaitu A, B, C, D. Tugas yang kedua, seorang traveling dari kota A ingin mengunjungi kota lainnya yaitu kota B, C, D, E dan kembali ke kota A. Di sini kita sudah punya tujuan dari A dan kembali lagi ke kota A. Kita langsung saja ke tugasnya. Yang pertama, tugasnya direpresentasikan kasus di atas dengan tree, yaitu pohon faktor. Yang kedua, selesaikan kasus di atas dengan 4 metode. Langsung saja kita langsung ke penyelesaian dengan pohon faktor. Nah, kalau menggunakan pohon faktor, di sini kita tidak menggunakan program atau program yang disematkan, tapi kita langsung mencari penyelesaian dari S menuju Z. Di sini kita tidak tahu mana yang lebih efisien karena pada tree factor ini adalah sekumpulan penyelesaian. Kita memiliki penyelesaian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk pohon faktornya hanya seperti ini. Selanjutnya, untuk yang tugas 2, pohon faktornya lebih kompleks karena dia harus mengunjungi ke 4 kota dan kembali ke kota A. Tapi sama aja tujuan awal sama tujuan akhir yaitu A ke A. Jadi di sini ada 24 cara. Tapi kita tidak tahu, sekali lagi kita tidak tahu mana yang efektif. Nah, selanjutnya selesaikan kasus di atas dengan metode Best First Search, Hill Climbing, BB, dan Dynamic Program. Nah, inilah yang disebut dengan program yang disematkan. Dengan menggunakan salah satu metode, kita bisa mencari mana yang lebih efisien. Langsung saja, tugas yang pertama kita akan selesaikan dengan Best FS, Best First Search. Nah, di sini kita bisa melihat awalnya adalah S. S di sini memiliki 2 cabang. Dia pergi ke B kah atau ke A? Kita tulis A dan B dan kita sematkan cost-nya atau biayanya lah 2 sama 4. Kalau best first BVS ini kita cari mana yang lebih rendah. Lebih rendah apanya? Lebih rendah rantingnya. Jadi kita fokus ke rantingnya. 4 sama 2 kita lebih ke 2 karena 2 lebih kecil. Selanjutnya di 2 ini yaitu B, itu ada 2 pilihan juga, itu C ke A. Kalau ke C7 ke A1, kita tetap pilih yang ke A. Di metode ini juga yang telah diabaikan tidak perlu diselesaikan. Selanjutnya A hanya memiliki 1 cabang yaitu ke D, dan D memiliki 2 cabang yaitu 2 dan 5. Kita pilih 2. Nah, 2 di sini langsung aja ada 3 cabang sebenarnya B dan D, tapi bukan tidak mungkin sih, sangat mustahil untuk kembali lagi. Jadi kita langsung ke Z dan Z 2. Jadi kalau menggunakan BFS, metodenya adalah SBADCZ. Ini yang optimal di BFS. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan hill climbing. Nggak jauh beda sama BFS, hanya saja di hill climbing ini kita mentotalkan cost atau mentotalkan ranting-ranting yang telah kita lalui. Contohnya di sini S ada 2 cabang sama ya 2 dan 4, kita pilih 2 di sini, kita pergi ke A. Kenapa? Karena A ini 1 kan, terus 2 ditambah 1 3. Nah kayak gitu. Selanjutnya sampai di total. Bedanya sama BFS, di sini nih kita menjumlahkan ranting-ranting yang kita lalui. Nah, ranting yang efisien di sini nih ada 2 dan kita pilih 1 aja, yaitu SBADCZ. Sebenarnya kita bisa pilih SBADCD karena hasil yang sama. Kalau menggunakan metode hill climbing, kita mendapatkan 2 cara, yaitu SBADCD sama SBADCZ. Jadi ada 2 cara yang optimal. Selanjutnya kita akan menggunakan dengan Bridge and Bond atau BB. BB sebenarnya gabungan antara
yang tadi awal itu apa ya? Ya itu pokoknya yang awal dan kedua ini kayak gabungan gitu. Langsung aja, ini kan S ada dua jalan yaitu A ke B. Lalu kita pilih yang B. Nah, B di sini ada dua jalan juga 9. Dapat 9 ini karena apa? Karena 2 tambah 7, 9 kan ke C. S B C berarti 2 tambah 7 9. Baru ini dapat 3 dari mana? Dari SBA. SBA berarti 2 tambah 1 3. A sendiri 4. Kita melihat di sini mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah A. Jadi kita selesaikan yang A. Yang A cuma punya 1, yaitu ke D 3. 3 tambah 3 6. Nah, 6 kita cari lagi 4 9 6, mana yang paling kecil, yaitu 4. Kita selesaikan 4. Nah, 4 juga, 4 itu di A. A itu ada 3 sama 1. 4 tambah 1 5. 4 tambah 3 7. Nah, kita punya 4 nih. Mana yang paling kecil? Jelas B. Berarti kita selesaikan B. Nah, B ke C. B ke C itu 7. Berarti 5 tambah 7 12. 12 ini besar. Jadi kita cari lagi yang paling kecil, 6. Nah, kita selesaikan 6 dan punya 2 cabang dan kita memiliki banyak poin nih. 11, 8, 9, 7, 12. Nah, sebenarnya 7 ini lebih kecil daripada 8. Cuman 8 di sini dia sudah mendekati Z. Dan saya langsung saja karena juga saya malas mengerjakan lagi karena jawabannya sudah kelihatan. Nah, Z. Ke Z itu 2, berarti 2 tambah 8 10. Kalau metode ini sangat optimal untuk yang ditentukan tujuannya karena di sini kita bisa mendapatkan jawaban yang optimal yaitu 10 dengan urutan S B A D C Z. Selanjutnya kita akan menyelesaikan dengan dynamic programming. Dynamic programming berbeda dengan yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita mencari kos sama ranting, kalau di sini kita membuat tabel dan kita hanya akan melalui 4 ranting. Kenapa? Karena di sini ranting awal, ranting tujuan sama 2 ranting perantara. Nah, berarti berbeda sama yang sebelumnya. Dan saya menggunakan metode mundur. Ya. Jadi kita dari tujuan dulu. Tujuannya Z, asalnya S. Nah, X4 ini adalah tujuannya, bobot asalnya sebelum ke Z itu ada 2 sama 5, yaitu C sama D. Lanjut. C ke D tadi kita samakan kemungkinan tujuan C dan D. Terus C dan D ini pasti berasal dari A dan B. Ya kan? Pasti C dan D pasti berasal dari A dan B. Oke, paham? Paham. Dengan bobot asalnya 9. 9 dari mana? Sama kayak tadi seperti 2 tambah 7 9, 5 tambah 3 8. CD, paham kan? CD itu yang ini. Nah, kalau untuk kemungkinan tujuan cara pengerjaannya kayak gini. C ke B. C ke B ada jalur yaitu 7. 7 tambah 2 9. D ke B. D ke B tidak ada jalan. Dia harus melalui A baru ke B. Karena dia tidak ada langsung jalan D ke B, kita tidak adain. Baru C ke A. C ke A tidak ada jalan. Dia harus melalui D dan A. Jadi dia tidak ada. Baru D ke A. D ke A itu 3. 3 tambah 5 8. Nah, selanjutnya karena kita sudah ke A dan B, pasti asalnya S. A dan B pasti asalnya S. Nah, B ke S itu 2. Sedangkan B sendiri tadi 9. Berarti 9 tambah 2 11. A ini 4. A ke S 4. Tadi A sendiri adalah 8. 8 tambah 4 11. Nah, kita memiliki dua pilihan 11 dan 12. Karena ini yang lebih optimum yang kita cari, kita memilih 11. Optimumnya B. Jadi hasilnya SBCZ. Kalau metode ini kita hanya memiliki 4 ranting dan bukannya 6 ranting. Oke, selanjutnya ke tugas 2 yang lebih kompleks tapi dengan metode yang sama. Nah, ini dia dari kota A. Tapi dia akan mengunjungi kota lainnya dan kembali ke kota A. Dia akan mengunjungi misalnya nih ya, A ke B, C, D, E baru ke A. Itu contoh simpelnya. Dan kita akan mencari ongkos mana yang paling kecil saat dia mengelilingi ke 5 tempat. Oke.
Nah, kita selesaikan dengan metode best first search. Nah, kita mulai nih dari kota A karena tujuannya A. A sendiri akan memiliki 4 tujuan, yaitu B, C, D, E. Kita tulis ongkosnya 100, 125, 175, paling kecil 75. Sekali lagi, metode ini hanya mementingkan rantingnya saja. Nah, E sendiri akan bercabang menjadi B, C, D. Nah, kita pilih salah satu lagi, D paling murah. Terus karena paham aja ya, ini karena yang paling kecil, dan kita mendapatkan hasil AE DBCA. Itu jalur untuk metode best search. Dia tidak peduli berapa totalnya, tapi dari ranting yang kecil jaraknya. Baru metode hill climbing. Nah, hill climbing ini sama yang tadi, kita total. Jalur yang sudah kita lalui kita total. Jadi 75 ditambah berapa ini E ke D. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu 375. Ini hasil yang didapat dari hill climbing dengan jalur AEDBCA. Metodenya sama. Selanjutnya ini Bounce and BB, Bounce and Bread and Bounce. Sama, A pasti melalui B, C, D, E. Nah, 100, 125 nggak perlu dijelaskan, bisa dilihat aja, metodenya sama. Tapi nanti yang cepat selesai adalah yang ini, yang A, E, D, B, C, A. Itu jalur yang pertama dengan ongkos 375. Kalau menggunakan BB kita dapat banyak cara, maksudnya bukan hanya satu cara, tapi di sini ada 4 cara yang ongkosnya sama, yaitu 375. Kalau metode-metode sebelumnya dia itu hanya satu cara atau 2 cara, tapi dengan metode Bounce and Bread kita bisa mendapatkan lebih dari satu cara dengan ongkos yang minimum. Selanjutnya dengan metode dynamic program. Sama dengan dynamic program, kota asalnya pasti B, C, D, E, dan kota tujuannya adalah A. Tinggal kita masukkan saja, hitungannya sama seperti tadi. Ini yang digarisi ini nih karena B ke B nggak mungkin kan, dia dari kota B masa ke kota B lagi. Ini sama juga, ini sama-sama juga. Materi dasarnya seperti itu, nggak perlu saya jelaskan, dilihat saja. Nah, dia hasilnya kita akan mendapatkan AEDBCA. Untuk semua urutannya nggak terlalu jauh berbeda, karena masing-masing itu kita mendapatkan 375, atau yang di dynamic program ini 350. Untuk soalnya cukup sekian dan terima kasih. Tunggu soal selanjutnya. Saya Muhammad Sugianto mengucapkan terima kasih.